Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. pagi Bu. pagi Bu. Ya, mungkin sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelasnya siapa di sini? Saya Bu, Oke, buat Rio bisa dipimpin untuk doa ya. baik Bu. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya pagi ini? Sehat? Alhamdulillah, Bu. Sehat Bu. Udah sarapan belum? Udah dong Bu. Sarapan ini Bu. Wih, mantap. Oke, mungkin Ibu absen dulu ya. Pertama, Fajira Adila, Hadir. Keisha Halwa, Keisha udah join tapi kayaknya jaringannya deh Bu. oh jaringan ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Terus Maulidatus Syifa, Hadir Bu. Maulidatus dipanggilnya apa nih? Maulidatus atau Syifa? Siva aja Bu. Syifa, oke Syifa. Terus siapa nih? Ini Muhammad Fajar, ada? Pajarnya sakit Bu, berhalangan hadir. Walah sakit. Baik, kita doain ya, semoga Fajar bisa cepat sembuh dan bisa gabung di pembelajaran kita gitu ya. Muhammad Trio, Oke, Bu. oke, ya udah Ibu absen ya. Nanti Ibu, selama maaf. pembelajaran, ya kenapa? Tadi jaringan saya putus-putus Bu. Keisha Oh hadir ya Bu. iya iya nggak apa-apa nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya jaringannya masih putus-putus, nanti okem juga nggak apa-apa ya. Yang penting kamu memperhatikan. Oke, Iya sekarang baik Bu. oke. Oke, nanti buat yang lain pas Ibu menjelaskan materi, semuanya diharapkan tetap on cam ya, karena kan kalau on cam itu Ibu bisa tahu gitu kalian memperhatikan atau tidak. Oke, sekarang Ibu akan mempresentasikan materinya yang akan kita bahas hari ini. Bentar ya. Udah kelihatan belum PowerPoint-nya? Udah Bu. Udah Bu. Udah ya. Oke, di sini dari PowerPoint di sini kalian bisa lihat ya, materi yang akan kita pelajari itu adalah operasi aljabar. Nah, apa sih operasi aljabar itu? Nanti akan kita bahas ya. Nah, sebelum itu, Ibu akan menjelaskan dulu ya kompetensi dasarnya. Nah, yang pertama di sini ada menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah. Jadi nanti diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa tuh ngejelasin dan ngelakuin gitu ya penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah. Nah, yang kedua itu adalah menyelesaikan
permasalahan yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah. Jadi nanti setelah kalian udah mampu menjelaskan dan melakukan nih penjumlahan ini, kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan gitu ya. Nanti ini berkaitannya sama kalian bisa mengerjakan soal-soal ya, mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan dengan penyelesaian penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah. Nah, di sini kita dari materi operasi aljabar ini kita akan membahas pokok materi ya. Yang pertama itu ada apa itu operasi aljabar. Nanti kita akan cari tahu dulu apa sih sebenarnya operasi aljabar itu ya. Terus yang kedua kita akan membahas mengenai sifat-sifat aljabar. Kemudian yang ketiga ada operasi penjumlahan bentuk aljabar. Dan yang keempat yang operasi pengurangan bentuk aljabar. Nah, sebelum kita tahu nih operasi aljabar itu apa, kita harus tahu dulu nih apa sih aljabar itu sendiri gitu ya. Nah, di sini udah ada definisinya. Ada yang mau bantu Ibu buat bacain materinya nggak? Ya, boleh. Rio, silakan. Aljabar adalah bagian dari ilmu matematika meliputi teori bilangan, geometri, dan analisis penyelesaiannya. Secara harfiah, aljabar berasal dari bahasa Arab yaitu aljabra atau yang dibaca aljabar. Ilmu ini dibuat oleh Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi dalam bukunya mengenai konsep dan bentuk aljabar ditulis sekitar tahun 820, yang merupakan seorang matematikawan, astronomer, dan geograf. Ia dijuluki sebagai The Father of Algebra. Dalam bahasa Inggris, aljabar dikenal dengan istilah algebra. Iya, terima kasih Rio. Tadi udah dibacain ya sama Rio apa itu aljabar. Nah, ini kan aljabar dari segi apa ya? Kayak kisahnya gitu ya. Tapi kalian tahu nggak sih aljabar itu selain dari tadi yang dijelaskan, sebenarnya aljabar itu berguna nggak sih buat kehidupan sehari-hari gitu ya? Ada yang tahu nggak apa contoh dari penggunaan aljabar di kehidupan sehari-hari? Atau ini deh, ya silakan Kesha. Iya Bu, kalau setahu saya gitu, aljabar tuh bisa dipakai kayak kalau misalkan kita membeli sesuatu untuk memperhitungkan gitu Bu. Dan lain sebagainya, pokoknya sangat, apa ya, kalau di kehidupan sehari-hari itu sangat banyak gitu pengimplementasiannya. Nah, iya betul sekali ya, Keisha. Jadi aljabar itu juga nggak sekedar kita hitung-hitung di matematika gitu ya, tapi ini juga berguna untuk kehidupan sehari-hari. Jadi makanya kita harus banget belajar matematika gitu ya, karena setiap materi dari matematika itu tentunya berguna gitu untuk kehidupan sehari-hari. Nggak cuma kita pusing-pusing hitung rumus gitu, tapi ada manfaatnya juga untuk kehidupan kita. Nah, oke, lanjut. Tadi adalah definisi dari aljabarnya ya. Sekarang kita akan cari tahu apa sih operasi aljabar itu. Nah, di sini operasi aljabar adalah metode untuk memanipulasi ekspresi matematika dengan menggunakan simbol-simbol yang merepresentasikan bentuk koefisien dan variabel. Lanjut. Nah, tadi bentuk koefisien dan variabel, tapi masing-masing definisinya itu adalah yang pertama, variabel itu simbol pada lambang pengganti pada bilangan yang belum diketahui dengan jelas nilainya. Contohnya, seperti dilambangkan menggunakan huruf kayak X dan Y gitu ya. Itu apa namanya, huruf yang biasa digunakan itu X dan Y. Cuman kalian juga bebas menggunakan huruf apapun sesuka kalian. Nah, untuk koefisien itu adalah faktor konstanta dari suatu variabel pada bentuk rumus aljabar. Contohnya itu pada 5x dikurang 2y gitu ya. Nah, di sini tuh dari 5x
dikurang 2Y ini, kita bisa mengetahui kalau koefisien dari variabel X-nya itu adalah 5, dan koefisien dari variabel Y itu adalah negatif 2. Ya, jadi kalau variabel itu adalah hurufnya, kalau koefisien itu angka lah gitu ya. Di sini angka gitu. Itu ngebedainnya ya. Sampai sini ada yang masih bingung nggak? Perbedaan variabel sama koefisien? Atau udah paham semua? Izin nanya, Bu. Ya, silakan. Jadi kalau untuk variabel ini nggak selalu X dan Y ya, Bu? Iya, Pak Jira. Variabel itu nggak selalu X dan Y. Ini kalau X dan Y itu kan biasanya digunakan kalau ada dua variabel gitu ya. Kayak ini contoh yang ini 5X dikurang 2Y itu kan ada dua variabel. Kalau misalnya misal dari contoh soal gitu, soal yang kalian kerjakan itu ada tiga variabelnya, itu biasanya itu hurufnya X, Y, sama Z tuh. Jadi tapi bebas, kalian nggak harus menggunakan X, Y, sama Z aja. Kalian mau pakai huruf A, mau pakai huruf B, pakai huruf C, itu terserah kalian, bebas. Yang penting kalian harus ingat gitu ya, bahwa huruf yang kalian gunakan itu bisa merepresentasikan simbolnya gitu ya nih. Seperti simbol pada lambang penggantinya. Kalian harus ingat itu, jangan beda-beda gitu. Misal di variabel pertama kalian pakainya eh, apa namanya X, tapi pas pada penyelesaiannya di variabel pertama kalian tiba-tiba ganti jadi A gitu, itu nggak boleh ya. Harus apa ya, ibaratnya harus konsisten gitu ya kalau misalnya kalian menggunakan lambang hurufnya gitu. Gimana Pak Jira, apa udah paham? Kalau untuk koefisien juga berarti kalau misalkan kita punya 3 variabel, angkanya bisa nggak gitu kalau cuman pakai 2 doang? Kayak misalkan 5A ditambah 2Y ditambah 5A ditambah 2B dikurang C gitu, bisa nggak, Bu? Apa C-nya ini harus ada angkanya? Iya, sebenarnya boleh aja, tapi hitungannya kalau misalnya cuma ada variabelnya, cuma variabel misalnya di sini nih, contohnya kan 5X dikurang 2Y, terus misal ditambah Z gitu ya, nggak ada koefisiennya. Nah, itu tuh sebenarnya ada koefisiennya, tapi nilai koefisiennya itu satu. Nah, tapi nggak ditulis satunya itu, jadi cuma ditulis koefisiennya aja. Jadi, kalau kalian nemu soal yang kayak gitu, ya, yang nggak ada koefisiennya nih, nggak ada angkanya, cuma ada variabelnya, itu tuh sebenarnya ada koefisiennya, tapi koefisiennya bernilai satu. Nah, kalau misalnya kalian lagi mengerjakan soal juga, ya, lagi menyelesaikan persoalan gitu, kalau misalnya si koefisiennya itu hasil satu, kalian satunya itu nggak usah ditulis, nggak usah misalnya satu Z gitu, nggak usah ditulis, cukup tulis Z-nya aja. Itu Kak Jera. Udah paham? Oke, Bu, terima kasih. Iya, sama-sama Kak Jera. Untuk yang lain gimana? Apa udah paham? Cukup, Bu. Saya mau nanya, Bu. Iya, silakan. Berarti aljabar itu harus ada variabel dan koefisiennya ya, Bu? Kalau semisal kayak cuman ada 5X itu apa udah termasuk aljabar juga? Iya, iya Syifa. Jadi, maaf tadi pertanyaan apa Ibu lupa? Aljabar itu berarti harus ada variabel dan koefisien ya, Bu? Iya, jadi kalau aljabar itu harus ada variabel sama koefisiennya gitu ya. Entah itu mau apa namanya, cuman ada apa namanya apa variabelnya aja. Kalau yang kayak tadi ya yang Ibu jelasin itu misal apa namanya koefisiennya ya. Koefisiennya itu eh maaf, variabelnya itu cuma Z aja gitu. Itu bisa, tapi apa namanya? Biasanya pada umumnya itu rata-rata variabel dan koefisien itu selalu ada. Itu sih, Pak. Gimana? Terima kasih, Bu. Iya, udah cukup. Kasih, Bu. Oke, kalau gitu kita lanjut bagian selanjutnya ya.
Nah, sekarang kita akan cari tahu nih sifat-sifat aljabar. Nah, sifat aljabar ini tuh ada 3 ya. Yang pertama, itu sifat komutatif. Yang kedua, sifat asosiatif. Yang pertama tadi komutatif, terus kemudian asosiatif, dan yang terakhir itu adalah sifat distributif. Yang pertama, kita akan membahas sifat komutatif dulu nih. Nah, sifat komutatif itu adalah sifat aljabar yang berlaku pada penjumlahan dan perkalian dalam aljabar. Contohnya, di sini kalian bisa lihat, ini A tambah B sama dengan B tambah A. Kemudian, di sini juga ada lagi, ini yang penjumlahan, terus ini yang perkalian juga ada, itu adalah A dikali B sama dengan B dikali A. Ya, jadi ini sifat komutatif itu yang berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Itu disebutnya dengan sifat komutatif. Kemudian untuk sifat asosiatifnya, kalau sifat ini itu berlaku untuk operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Contohnya, di sini adalah A ditambah X ditambah B sama dengan A ditambah kali X ditambah B. Nah, ini di bawahnya, di sini ada AX dikali B sama dengan A dikali XB. Kemudian kita lanjut ke sifat distributif. Kalau sifat distributif itu merupakan sifat operasi pada bentuk aljabar yang meliputi bentuk penjumlahan dan pengurangan. Contohnya, di sini A dikali B dikurang C sama dengan AB dikurang AC. Jadi ini dikali ya anak-anak. Jadi A dikali B hasilnya AB, kemudian A dikali C hasilnya AC. Nah, ini kalau misalnya contohnya ini. Nah, ini kalau misalnya dalam penyelesaiannya gitu. Di sini 5Y dikali 4X ditambah Z. Nah, kan 5Y ditambah 4X. 5 dikali ya, maaf. 5 dikali 4 hasilnya 20. Nah, terus Y dikali X itu hasilnya XY. Karena ini variabelnya beda, jadi ininya ditulis ya, dua-duanya variabelnya. Kalau variabelnya sama, misalnya kedua ini, itu variabelnya sama gitu, sama-sama Y. Maka yang ditulis cukup 1 Y aja gitu. Tapi karena ini variabelnya beda, ya, jadi yang ditulis dua-duanya gitu, XY, 20XY. Tambah 5YZ. Ini berarti 5Y dikali Z. Karena tadi yang seperti pertanyaan Fajira, kalau misalnya nggak ada koefisiennya, itu koefisiennya sebenarnya ada kan, cuman nilainya 1. Jadi di sini berarti kan 5 dikali 1 sama dengan 5 gitu ya. Terus Y dikali Z, karena variabelnya beda, maka ditulis dua-duanya 5YZ. Jadi hasilnya 20XY ditambah 5YZ. Nah, kemudian kita masuk ke materi utamanya nih ya, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nah, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar ini itu hanya berlaku untuk variabel yang sejenis. Nah, maksudnya apa? Variabel yang sejenis. Ini ada contoh soalnya ya. Ada yang mau bantu Ibu bacain soalnya nggak? Soalnya aja. Saya, Bu. Ya, boleh Syifa, silakan. Soalnya tentukanlah hasil penjumlahan dari 4Y ditambah 5X ditambah 3Y. Ya, terima kasih ya, Syifa. Nah, itu tadi soalnya udah dibacain Syifa ya. Nah, ini penyelesaiannya. Penyelesaiannya yaitu dengan mengelompokkan variabel sejenis terlebih dahulu sehingga memudahkan untuk menyelesaikan dan menghasilkan gitu ya. Dan ini akan menghasilkan dari 4Y ditambah 5X ditambah 3Y ini itu akan menghasilkan 4Y ditambah 3Y ditambah 5X. Nah, dari mana? Kenapa ini urutannya bisa berubah? Yang tadinya 3Y-nya ini ada di paling belakang gitu ya. Sekarang berubah jadi di tengah karena di sini ada variabel yang sejenis gitu ya. Sejenis ini Y. Jadi diurut. Kalau misalnya di sini Ibu tambahin 5 misalnya 3X juga gitu ya. Berarti kan 4Y ditambah 5X ditambah 3Y ditambah
3x gitu ya. Nah, itu harus berurut juga. Jadi di sininya nanti bakal ada ditambah 3x gitu ya. Jadi variabelnya itu harus mengurut, harus sejenis ya. Nah, terus kalau udah sejenis, kita operasikanlah perhitungannya gitu. Ini karena di sini dijumlahkan semua, maka di sini hasilnya 7Y ditambah 5X. Nah, kayak seperti yang Ibu bilang di awal ya, kalau misalnya variabelnya itu sejenis, kalian cukup tulisannya satu kali aja, nggak perlu dua-duanya ditulis, karena variabelnya sejenis, kecuali kalau variabelnya itu berbeda gitu. Jadi ini karena 4Y ditambah 3Y ya, 4 tambah 3 sama dengan 7, terus di sini karena variabelnya sama, tulisnya Y aja, nggak perlu Y gitu, cukup sekali aja tulisnya Y. Ini maka hasilnya 7Y ditambah 5. Nah, itu untuk operasi penjumlahan aljabar ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang pengurangannya ya. Ada yang mau bacain lagi nggak? Bu. Iya, boleh Rio. Silakan. Nah, soalnya itu tentukanlah hasil pengurangan dari 3x dikurang 4y dikurang 2x dikurang y. Iya, terima kasih Rio. Nah, ini sama kayak pertanyaan Fajira tadi ya. Ini Y-nya itu cuman ada variabelnya aja, nggak ada koefisiennya. Nah, tapi diingatkan lagi ya, kalau yang koefisiennya nggak ada, itu nggak apa-apa, sebenarnya ada karena kalau cuman ada variabel, itu koefisien itu bernilai 1. Nah, sama kayak yang penjumlahan tadi, kita kelompokkan dulu nih variabel yang sejenisnya gitu ya. Nah, di sini kan yang X-nya ada 2 jenis, yang Y-nya ada 2 jenis. Kalau kita urutkan, itu dia akan seperti ini ya. Jadi 3X dikurang 2X dikurang 4Y dikurang Y. Nah, kita tinggal operasikan aja perhitungannya menjadi eh, negatif 5X dikurang 5Y. Nah, itu untuk yang pengurangannya ya. Nah, materi yang Ibu sampaikan udah selesai. Mungkin dari kalian masih ada yang belum paham atau mungkin ada yang mau in? Boleh? Saya mau nanya Bu, Iya, boleh Rio. tadi kan di sifat komutatif itu hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian ya Bu. Itu kenapa nggak bisa berlaku buat operasi pengurangan di aljabar ya Bu? Iya, eh, karena di sini untuk yang lainnya itu kan untuk yang hanya eh, ini penjumlahan dan perkaliannya aja gitu ya. Nah, untuk pengoperasiannya itu ini udah masuk ke yang sifat asosiatif gitu. Jadi kalau yang ini cukup buat yang penjumlahan sama perkaliannya dalam uh, aljabar aja gitu ya. Nah, kalau yang ini dia udah masuk ke operasi penjumlahan dan operasi perkalian itu kalau itu udah masuk ke sifat yang asosiatifnya. Tuh. Benar ya? Berarti nggak bisa di operasi pengurangan Bu? Iya, kenapa dia? Berarti sifat komutatif itu nggak bisa di operasi pengurangan ya? Iya, karena ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian dalam aljabar aja gitu. Ya Bu, cukup Bu. Ya, terima kasih Rio. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu juga ya, mungkin Ibu akan langsung memberikan kalian tugas. Ini tugas kelompok ya.
Jadi nanti akan dibagi menjadi 2 kelompok. Mungkin Ibu aja kali yang bagi ya, ini karena kalian ada 4 orang, jadi pas ya dua-dua. Yang pertama, kelompok pertama itu Keisha dengan Rio. Nah, kemudian yang kelompok kedua itu Shiva dengan Fajira. Nah, nanti kalian akan mengerjakan suatu lembar kerja, ya. Nanti Ibu jelaskan terlebih dahulu. Bentar ya. Udah kelihatan belum lembar kerjanya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, bentar ya. Nah, ini adalah lembar kerjanya. Nanti kalian kerjakan, tulis ya nama kelompoknya misal kelompok 1, anggotanya Keisha, terus dengan Rio gitu ya, tulis nama kalian. Ini kalian mungkin bisa baca-baca aja kompetensi dasar, terus tujuan pembelajarannya. Nah, ini petunjuk penggunaannya ya. Jadi kalau kalian bingung cara ngerjain gimana sih AKPD-nya, ini di sini ada petunjuk penggunaannya. Nah, ini indikator pencapaian kompetensinya. Dan di sini ada sedikit informasi materi gitu ya untuk membantu kalian dan mengingat-ingat itu operasi aljabar itu apa. Di sini ada. Ini juga ada materinya ya. Jadi kalau misalnya kalian lupa, kalian bisa lihat deh dulu materinya. Atau nanti Ibu kasih deh, Ibu share ya PowerPoint-nya, biar kalian bisa baca-baca. Nah, ini ada contoh bentuk pertambahan aljabarnya. Nah, ini ada, maaf, oke. Ini ada gambar, terus ada bentuk aljabar, ini keterangannya. Jadi kita mencontohkannya itu dari, apa namanya, bola, benar-benar di kehidupan sehari kita ya. Ini karena di kehidupan sehari kita sering ketemu nih sama basket, Ibu menjelaskan secara singkat aja ya yang ini. Nah, di sini kan ada gambar itu ada dua bola basket. Nah, itu dalam bentuk aljabarnya itu kayak gini. Bentuk aljabarnya itu bentuknya 2 gitu ya. Jadi ini bentuknya adalah apa? Koefisien gitu. Nah, keterangannya maksud 2 itu adalah 2 bola. Nah, ini ada satu kotak. Nah, kan ini cuma 1. Jadi bentuk aljabarnya cuma X aja. X. Nah, keterangannya seperti yang udah Ibu jelaskan kalau X itu atau apa namanya variabel cuma ada variabelnya aja itu nilainya 1. Jadi di sini maksudnya keterangannya adalah 1 kotak bola. Kemudian di sini juga ada contoh soalnya gitu ya, operasi pengurangan aljabarnya ini ada contoh soalnya bisa kalian baca-baca untuk membantu kalian lebih memahami materinya. Nah, di sini ada soalnya nih, ya soal yang harus kalian kerjakan. Ini soalnya, Ibu memasak 12 tahu goreng, 16 potong tempe goreng, dan 20 telur dadar di pagi hari untuk dijual. Setelah pukul 14, dia mencatat lauk pauk yang habis terjual adalah 7 tahu goreng, 10 potong tempe goreng, dan 14 telur dadar. Namun, Ibu telah memasak lagi lauk sebanyak 6 tahu goreng dan 5 potong tempe goreng. Berapakah sisa masing-masing lauk pauk yang masih tersisa? Nah, di sini kalian diberikan sedikit informasi ya untuk membantu kalian dalam mengerjakan soalnya. Ini nanti kalian kerjakan, kalian amati, kalian analisis ya gimana caranya mengerjakan soalnya. Nah, di sini ini lembar jawabannya ya, tapi karena sekarang kita online, jadi kalian bisa tulis aja dulu di buku kalian masing-masing. Nah, ini ada permasalahan kedua, soal kedua ya. Nah, itu dia. Untuk pengerjaan KPD-nya, kalian kerjain diskusi sama teman sekelompok kalian ya. Nanti kalau misal udah selesai, kita presentasi ya. Siapa aja perwakilan dari kelompok presentasi jawaban yang udah kalian cari gitu ya.
Ya boleh, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Ibu kasih waktu mungkin sekitar 10 atau 15 menit. Atau kalau misalnya kalian udah lebih cepat, lebih selesai, nggak apa-apa, bilang aja nanti kita langsung presentasi ya. Ya boleh, udah mulai. Silakan mulai untuk diskusi. Ini Baik, Bu. LKPD-nya Ibu share di grup WhatsApp ya. Oke, silakan, selamat mengerjakan. Iya, kalau pas kalian mengerjakan boleh sambil off cam dulu nggak apa-apa. Kalau misalnya kesulitan sambil on cam. Nanti kalau misalnya kalian ada yang kesulitan atau bingung bagian-bagian mananya, kayak aduh abis ini apa ya, abis ini gimana gitu. Ya, tanyain. Iya, untuk anak-anak karena ini Zoom-nya Ibu masih free ya, belum premium, jadi ini waktunya tinggal sebentar lagi. Nah, khawatir nanti pas presentasi tiba-tiba berhenti gitu ya, kan agak kurang enak juga. Jadi ini Ibu eh, selesaiin dulu meetingnya, nanti Ibu kasih link yang baru ya. Nanti setelah Ibu kasih langsung join ya. Iya, Baik, Bu. Bu. Oke, bentar ya. Iya, selamat datang lagi anak-anak di Zoom yang baru. Tadi untuk diskusi tadi gimana? Apa udah ada yang selesai? Ibu, saya dari kelompok 1 mau nyoba presentasi, Bu. Iya, boleh. Bagus sekali, Keisha. Silakan. Tapi kalau saya presentasinya pakai kamera belakang terus saya tunjukin ke bukunya, bisa kan, Bu? Iya, iya, nggak apa-apa. Paling nanti di ininya pelan-pelan ya, biar Ibu bisa ngelihat tulisannya. Ya, Bu. Sebentar ya, Bu. Oke. Iya Bu, jadi di sini kan tadi di LKPD udah dikasih petunjuk ya Bu ya, kalau misalkan tahu goreng ini kita ibaratkan variabelnya itu X. Nah kalau tempe goreng ini Y, sedangkan telur dadar Z. Nah berdasarkan soal, di situ kan awal mulanya Ibu mempunyai lauk pauk yaitu 12 tahu goreng, 16 tempe goreng, dan 20 telur dadar. Yang berarti bentuk aljabarnya yaitu 12X ditambah 16Y ditambah 20Z. Nah, setelah habis terjual gitu, uh, jadi kan berkurang ya kan. Jadi di sini dipakainya yaitu negatif. Terus itu yang habis terjualnya ini ada 7 tahu goreng, 10 tempe goreng, dan 14 telur dadar. Nah, jadi di sini bentuk aljabarnya yaitu 7X ditambah 10Y ditambah 14Z. Nah, lalu Ibu memasak lagi 6 tahu goreng,
dan 5 tempe goreng. Nah, di sini bentuk aljabarnya ada 6X ditambah 5Y. Nah, untuk tandanya, nah ini kan saya kelompokkan juga ya Bu ya. Nah, kelompokan itu untuk memisahkan aja gitu Bu. Yang ini awal mula sediaan lauk pauk, yang ininya yang terjualnya, dan yang ini yang ibu goreng lagi gitu. Nah, habis itu karena di sini variabelnya X, Y, dan Z, kemudian tuh dikelompokkan dulu gitu Bu, yang variabel X-nya di sini ada 12X, negatif 7X, ditambah 6X. Nah, untuk variabel Y-nya ada 16Y, min 10Y, ditambah 5Y. Nah, untuk variabel Z-nya di sini ada 20Z, dikurang 14Z. Nah, habis itu langsung kita operasikan nih Bu. 12X dikurang 7X ditambah 6X itu hasilnya 11X. Terus untuk yang variabel Y-nya 16Y dikurang 10Y ditambah 5Y itu hasilnya 11Y. Dan terakhir untuk variabel Z-nya 20Z dikurang 14Z itu kan berarti hasilnya 6Z. Nah, jadi bisa disimpulkan gitu Bu, karena kita udah tahu X, Y, Z ini melambangkan apa. Jadi sisa lauk pauk ibu adalah 11 tahu goreng, 11 tempe goreng, dan 6 telur dadar. Cukup Bu, terima kasih. Iya, terima kasih Keisha dari kelompok 1. Tadi untuk hasilnya, jadi totalnya berapa ya? Tadi Ibu agak sedikit kurang. Hasilnya aja. Hasilnya ada 11 tahu goreng, 11 tempe goreng, dan 6 telur dadar. Ya, oke, betul sekali ya, Keisha dan Rio ya, kelompok 1. Iya, tadi juga kayaknya bagus banget gitu ya, bisa mengetahui dan inisiatif gitu untuk mengelompokkan bagian-bagiannya tadi yang di dalam kurung. Ya, bagus sekali. Untuk yang kelompok 2 gimana? Apa sama atau ada yang beda dari kelompok 1? Kurang lebih sama, Bu. Hasilnya pun sama. Oke, sama ya. Alhamdulillah kalau gitu, kalau misalnya berarti kalian udah bisa langsung mengerti gitu ya tentang materi operasi penjumlahan dan pengurangan di aljabar ini. Oke, nanti hasilnya ya, baik kelompok 1 ataupun kelompok 2 itu dikumpulkan ya semua ke Ibu, kirim aja lewat WhatsApp. Nah, tadi sebelum kita menyimpulkan pembelajaran hari ini, tadi maaf untuk yang kelompok 2 mungkin ada tanggapan nggak untuk yang kelompok 1? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, berarti udah paham semua ya tentang materi ini. Nah, eh, dari semua materi yang Ibu jelasin, terus eh, sama diskusi kelompok tadi, ada yang bisa menyimpulkan nggak hari ini tuh sebenarnya apa aja gitu yang kita pelajari dari semua yang Ibu jelaskan tadi, ataupun yang diskusi kelompok? Saya mau nyoba, Bu. Ya, boleh, silakan Syifa. Jadi hari ini kita udah belajar aljabar. Di dalam aljabar itu ada variabel dan koefisiennya. Terus kemudian sifat-sifat aljabar ada komutatif, asosiatif, dan distributif, serta operasi hitung yang udah kita pelajarin, penjumlahan dan pengurangan. Cukup, Bu. Iya, baik. Bagus sekali ya, Syifa. Terima kasih. Untuk yang lain, apa ada yang mau nyoba lagi? Atau sependapat sama Syifa? Saya boleh deh, Bu. Ya, silakan Fajira. Jadi dari hasil pembelajaran kali ini kita dapat mengetahui gitu bahwa gimana sih bentuk operasi aljabar ini, gimana sih unsur-unsur aljabar ini, terus kita dapat mengetahui juga gitu. Ternyata di dalam aljabar ini ada yang namanya koefisien, variabel, di mana kalau misalkan koefisien itu bentuknya tadi angka ya, kalau variabel bentuknya huruf. Cukup. Ya, terima kasih Fajira. Bagus sekali ya, betul. Ya, tadi dari apa yang dibilang sama Cipa dan Fajira itu betul sekali. Jadi
Hari ini tuh kita udah belajar pengurangan dan penjumlahan operasi aljabar yang di dalamnya itu ada yang namanya sifat asosiatif, distributif, komutatif gitu ya. Terus dari gitu kita juga jadi tahu gitu ya cara membedakan mana variabel, mana apa namanya satu lagi tuh ada yang ingat ada variabel terus ada apa lagi? Iya, Fajar. Koefisien, Bu. Iya, koefisien, ada koefisien gitu. Jadi kalian udah bisa membedakan gitu ya antara kedua hal itu. Jadi mungkin Ibu harap ke depannya udah nggak ada lagi, nggak ada gitu ya. Maksudnya yang ketukar-tukar antara koefisien dan variabel. Karena biasanya ketika baru mempelajari operasi aljabar itu, biasanya anak-anak tuh pada masih bingung gitu ya, membedakan antara koefisien dan variabel itu yang mana. Jadi seperti yang tadi bilang di Fajira, kalau variabel itu yang hurufnya gitu ya, entah itu X, entah itu Y, entah itu Z. Nah, kalau koefisien itu yang angkanya, gitu ya, yang di depannya, yang di angkanya. Gitu. Dan kalaupun nilai variabelnya cuman ada variabelnya aja gitu ya, sekiranya terus nggak ada konstantanya, itu sebenarnya konstantanya ada, tapi karena bernilainya cuma satu, jadi nggak ditulis. Yang ditulis itu cuman eh, apa variabelnya aja begitu ya. Oke. Nah, itu untuk pembelajaran kita pada pertemuan ini. Untuk pertemuan pekan depan nanti persiapkan diri kalian ya untuk mempelajari materi selanjutnya. Itu nanti informasi apa yang akan kita pelajari nanti Ibu kasih tahu lah ya lewat grup WhatsApp biar mungkin kalian pengen sedikit baca-baca dulu gitu, baca-baca duluan, pengen tahu duluan gitu ya tentang materinya itu nggak apa-apa, bagus. Oke, dan mungkin cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf untuk misal kalau ada kekurangannya. Eh, Sekian dari Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oh iya, untuk ketua kelas mungkin kita doa dulu ya untuk menutup semuanya. Baik, Bu. Teman-teman, untuk menutup kegiatan belajar kita hari ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Semoga ilmu yang kita pelajari di hari ini bermanfaat bagi kita. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Ibu Terima kasih, izin Bu. keluar duluan ya. Ya, Bu, terima kasih. Ya, Bu, terima kasih.